Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredi Utomo dengan NIM 250402052 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Langsung saja kita menuju ke materi. Definisi dari penarikan kesimpulan itu adalah proses menemukan pernyataan baru yang benar berdasarkan pernyataan sebelumnya. Contoh teman-teman, saya memiliki dua pernyataan atau yang kita sebut sebagai dua premis. Premis pertama berbunyi semua manusia berakal. Premis kedua berbunyi Ali adalah manusia. Karena semua manusia itu berakal dan Ali adalah manusia, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ali berakal. Nah, itu adalah contoh dari penarikan kesimpulan secara sederhana, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang simbol-simbol yang ada dalam penarikan kesimpulan. Kurang lebih ada 5 simbol yang ada dalam penarikan kesimpulan, teman-teman. Yang pertama ada konjungsi yang memiliki simbol seperti huruf V kebalik yang dapat kita baca dan. Lalu disjungsi yang memiliki simbol seperti huruf V yang kita baca atau. Lalu implikasi yang memiliki simbol seperti tanda panah dapat kita baca maka. Biimplikasi yang memiliki simbol seperti tanda panah dengan dua arah dapat kita baca jika dan hanya jika. Lalu negasi yang memiliki simbol seperti garis yang dapat kita baca sebagai ingkaran. Nah, selanjutnya definisi dari simbol-simbol tersebut dapat kita maknai bahwa konjungsi itu hanya akan bernilai benar jika kedua proposisi itu kedua-duanya bernilai benar. Lalu disjungsi itu akan bernilai benar jika salah satunya itu bernilai benar. Jadi jika konjungsi tadi keduanya itu harus bernilai benar, maka disjungsi itu cukup satu saja sehingga pernyataan tersebut dapat bernilai benar. Lalu selanjutnya adalah implikasi. Implikasi itu hanya akan bernilai salah jika P atau pernyataan pertama itu bernilai benar dan Q pernyataan kedua itu bernilai salah. Lalu biimplikasi itu akan bernilai benar hanya jika keduanya itu sama-sama bernilai salah atau sama-sama bernilai benar. Lalu selanjutnya adalah negasi. Negasi itu adalah membalik nilai kebenaran dari P. Contoh yang tadi benar jadi salah, yang tadi salah jadi benar. Itu adalah negasi. Contoh teman-teman, di sini kita disuruh untuk membuat tabel kebenaran dari pernyataan atau proposisi di bawah ini. Saya akan coba mengerjakan yang A saja. Hal pertama dalam membuat tabel kebenaran yaitu mengidentifikasi jumlah proporsinya. Di sini dapat kita lihat bahwa hanya ada dua proporsi yaitu P dan Q. Maka kita masukkan P, kita masukkan Q. Selanjutnya adalah kita identifikasi pernyataan tersebut. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tabel, kita akan mencoba memecah pernyataan tersebut, memecah pernyataan ini menjadi dua, yaitu P dan Q, dan P maka P dan Q. Setelah itu kita akan mencoba menilai tabel kebenarannya, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung, kenapa di sini jumlahnya cuma ada 4 dan kenapa ada huruf T dan F. Saya akan jelaskan dulu dari T dan F. T itu menyimbolkan true atau kebenaran, teman-teman. Lalu F itu berarti false atau simbol dari salah, teman-teman. Dan kenapa cuma ada 4 atau 2 true dan 2 false saja? Ini sebenarnya ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya itu adalah 2 pangkat jumlah dari proporsi. Contoh, di sini kan cuma ada 2 proporsi P dan Q. Maka cukup kita pangkatkan saja 2 pangkat 2 sama dengan 4 yang artinya 2 true 2 false. Nah, untuk penulisannya gimana, teman-teman? Untuk penulisannya pada tabel pertama kita tuliskan secara berpasangan, true dengan true, false dengan false. Selanjutnya pada pernyataan kedua kita tulis dengan selang-seling, teman-teman, true false true false. Setelah kita tulis semuanya, kita akan mencoba mengerjakan pernyataan pertama yang berbunyi P dan Q atau P konjungsi Q. Karena pada definisi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konjungsi itu hanya akan bernilai benar jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa selain ini bernilai salah. Nah,
Lalu pada setelah kita mengerjakan pernyataan pertama, kita akan mencoba mengerjakan pernyataan kedua yang berbunyi P implikasi P dan Q. Sebelumnya di definisi juga sudah dijelaskan bahwa implikasi itu hanya akan bernilai salah jika pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan kedua itu bernilai salah. Maka dapat disimpulkan juga, selain ini, maka semuanya akan bernilai benar. Maka jadilah tabel kebenaran dari P, maka P dan Q. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi adalah proporsi komposit yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari proporsi. Jadi contoh teman-teman, jika hasil dari tabel ini semuanya adalah true, benar, maka ini tergolong sebagai tautologi. Lalu kebalikan dari tautologi, kontradiksi itu semuanya bernilai salah teman-teman. Jadi kalau tautologi itu bernilai benar, kontradiksi itu kebalikannya, semuanya bernilai salah. Nah, terus kontingensi itu bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi. Kalau tautologi benar, kontradiksi benar. Kalau tadi tautologi bernilai semuanya benar, lalu kontradiksi semuanya bernilai salah, maka kontingensi itu bukan kontradiksi dan juga bukan tautologi teman-teman. Yang berarti dalam tabel tersebut ada yang benar juga ada yang salah. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tabel yang tadi kita buat teman-teman ini dapat kita golongkan sebagai kontingensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan penyimpulan teman-teman. Aturan penyimpulan ada beberapa. Yang pertama ada modus ponens. Itu jika pernyataan pertama itu berbunyi P maka Q, dan pernyataan kedua berbunyi P maka kesimpulannya adalah Q. Lalu modus tollens, jika pernyataan pertama berbunyi P maka Q, lalu pernyataan kedua berbunyi negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Lalu ada silogisme. Jika pernyataan pertama berbunyi P maka Q, lalu pernyataan kedua berbunyi Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Lalu ada disjungsi silogisme. Jika pernyataan pertama berbunyi P atau Q dan pernyataan kedua berbunyi negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Lalu ada konstruktif dilema. Jika pernyataan pertama berbunyi P atau Q dan P maka R, dan pernyataan kedua berbunyi Q maka S, maka kesimpulannya adalah R atau S. Lalu ada simplikasi. Jika sebuah pernyataan berbunyi P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Lalu ada konjungsi. Jika pernyataan pertama berbunyi P, pernyataan kedua berbunyi Q, maka dapat kita tulis sebagai P dan Q. Lalu ada adisi. Jika ada sebuah pernyataan yang berbunyi P, maka dapat kita tulis sebagai P atau Q. Kita akan coba mengerjakan contoh soal teman-teman. Pernyataan pertama berbunyi, jika saya tidak belajar maka nilai saya jelek. Jika nilai saya jelek maka ranking saya turun. Jika ranking saya turun maka saya harus ikut bimbel. Jika saya harus ikut bimbel maka uang saya akan habis. Oleh karena itu jika saya tidak belajar uang saya akan habis. Di sini kita akan coba membuat pernyataan-pernyataan tersebut menjadi simbol seperti ini teman-teman. P tidak belajar maka nilai saya jelek. Q nilai saya jelek maka ranking saya turun. S nilai ranking saya turun maka harus ikut bimbel. O jika harus ikut bimbel maka H uang saya akan habis. Maka kesimpulannya adalah oleh karena itu jika saya tidak belajar uang saya akan habis. Berarti kesimpulannya adalah P maka H. Akan kita buktikan apakah kesimpulan dari P maka H itu bernilai benar atau salah. Teman-teman, kita akan menuliskan semuanya menuliskan 4 pernyataan tersebut. Setelah kita tuliskan, kita akan operasikan satu persatu. Pernyataan pertama kita akan coba silogismekan dengan pernyataan kedua. P maka Q, Q maka S.
kita silogismekan menjadi B maka S. Selanjutnya kita akan operasikan nomor 5 dan nomor 3. Nah, dari kedua nomor ini dapat kita lihat bahwa kita bisa melakukan operasi silogisme lagi yang akan menjadi P maka O. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengoperasikan nomor 6 ini dengan nomor 4. Kita analisis lagi dan ternyata kita bisa silogismekan lagi menjadi P maka H. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bersama bahwa kesimpulan dari P maka H atau jika saya tidak belajar maka uang saya akan habis itu benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kuantor, teman-teman. Kuantor itu berfungsi untuk menyatakan berapa banyak objek yang memenuhi sifat tertentu. Contoh, kuantor ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kuantor universal dan eksistensial. Kuantor universal itu bersimbol seperti huruf A kebalik, seperti dengan namanya universal, yang berarti untuk semua. Lalu eksistensial itu seperti huruf E kebalik, yang berarti sebagian saja atau kebalikan dari kuantor universal. Nah, tadi sudah disinggung tentang negasi yang merupakan kebalikan. Maka negasi dari kuantor itu adalah kebalikan dari kuantor tersebut, teman-teman. Contoh di sini ada kuantor universal dan juga P, kita negasikan menjadi negasi dari kuantor universal yaitu kuantor eksistensial. P kita negasikan menjadi negasi P. Lalu kita coba negasikan kuantor ini juga. E kita negasikan menjadi kuantor eksistensial, kita negasikan menjadi kuantor universal. P kita negasikan menjadi negasi P. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan mencoba menjelaskannya dalam sebuah soal. Semua klub besar pernah juara UCL. Sebagian klub Liga Inggris belum pernah juara UCL. Oleh karena itu, sebagian klub Liga Inggris belum pernah juara UCL. Kita akan coba membuktikan bahwa pernyataan ini benar atau salah. B itu adalah semua klub besar. Semua klub besar kita simbolkan dengan B. Lalu pernah juara UCL kita simbolkan dengan C. Sebagian klub Liga Inggris kita simbolkan dengan P. Nah, kita akan mencoba menuliskan semua pernyataan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Semua klub Liga Inggris artinya kuantor universal, pernah juara semua klub besar, karena semua berarti kuantor universal. Klub besar kita masukkan B, maka pernah juara UCL C. Lalu pada pernyataan kedua kita lakukan hal serupa, sebagian yang berarti kuantor eksistensial klub Liga Inggris. P belum pernah juara UCL yang berarti negasi dari C. Kesimpulannya adalah oleh karena itu sebagian klub Liga Inggris, sebagian yang berarti kuantor eksistensial klub Liga Inggris yang kita simbolkan sebagai P tadi, lalu belum pernah juara UCL yang berarti negasi dari C. Akan coba kita buktikan. Nah, yang pertama, setelah kita menuliskan semuanya, setelah kita menuliskan pernyataan atau premis-premis tadi dan kesimpulannya juga, kita akan mencoba mengoperasikannya. Yang pertama adalah kita akan melakukan instansi umum pada pernyataan nomor 1 menjadi BA maka CA. Lalu pada pernyataan nomor 2 kita juga akan lakukan ekstensiasi khusus menjadi P dan negasi C. Nah, selanjutnya pada nomor 4 kita akan coba simplifikasikan menjadi P. Lalu pada nomor 4 kita akan lakukan operasi komutatif menjadi negasi C dan P. Lalu kita akan mencoba melakukan simplifikasi pada nomor 6 menjadi negasi C. Lalu pada nomor 3 dan juga 7 kita akan melakukan modus tollens menjadi negasi B. 3 dan 7 kita melakukan
kita melakukan modus tolen menjadi negasi P. Lalu selanjutnya adalah pada nomor 5 dan juga 8 kita melakukan konjungsi menjadi P dan negasi P. Lalu kita akan generalisasikan menjadi generalisasi khusus, maka hasilnya akan jadi eksistensial P dan negasi P. Atau kalau kita implementasikan dalam penyataan akan menjadi sebagian klub Liga Inggris bukan klub besar, yang berarti bahwa pernyataan ini salah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba membahas tentang metode pembuktian. Ada beberapa cara metode pembuktian, tapi saya akan mengambil satu saja, yaitu kontraposisi. Seperti namanya, kontraposisi, yang artinya adalah kontra dari pernyataan, dan juga posisinya juga kita kontra. Jadi kita akan langsung menuju ke contoh soal. Kita memiliki pernyataan P yang berarti n kuadrat adalah bilangan genap, lalu pernyataan Q yang berbunyi n adalah bilangan genap. Maka kesimpulannya menjadi n kuadrat genap maka n genap. Atau kita simpulkan seperti ini, P maka Q. Jika n kuadrat genap maka n genap. Karena sesuai namanya kontraposisi, kita akan balik P maka Q menjadi Q maka P. Lalu kita negasikan juga keduanya menjadi negasi P dan juga negasi Q. Atau akan berbunyi, jika n bukan bilangan genap alias n adalah ganjil, maka n kuadrat juga bukan bilangan genap alias n kuadrat ganjil. Kita coba misalkan teman-teman, n adalah ganjil, maka dapat kita tulis n sama dengan 2K ditambah 1. Yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwa K ini adalah bilangan genap teman-teman. Berarti 2 dikali bilangan genap ditambah 1 hasilnya akan diganjil. Akan coba kita buktikan teman-teman. Kita operasikan menjadi n kuadrat 2K ditambah 1 maka 2. Kita operasikan menjadi 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Kita akan sederhanakan menjadi 2 dalam kurung 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, sesuai definisi sebelumnya bahwa K itu adalah bilangan genap, yang artinya adalah 2 dikali dalam kurung 2 dikali bilangan genap kuadrat ditambah 2 dikali bilangan genap ditambah 1. Maka kalau kita operasikan, ini hasilnya akan menjadi bilangan ganjil. Kenapa teman-teman? Karena jika bilangan genap itu kita tambahkan 1, maka hasilnya itu akan menjadi bilangan ganjil. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kontraposisi tersebut bernilai benar, dan sesuai dengan aturan kontraposisi, jika kontraposisinya itu bernilai benar, maka pernyataan asalnya itu juga akan bernilai benar. Maka jika negasi Q maka negasi P itu bernilai benar, maka P maka Q itu juga akan bernilai benar. Nah, itu saja pembahasan dari saya tentang kesimpulan, penarikan kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.